ada perempuan rambutnya panjang pakai baju putih. Takut menghadapi masa depan yang mencekam adalah fakta bahwa hampir semua orang takut mati. Penyebab utamanya adalah karena mereka itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Yang dikhawatirkannya adalah jika setelah mati maka akan terlahir di alam penderitaan. Umum menyebutnya sebagai masuk neraka. Terlebih jika kematian itu diketahuinya akan segera datang. Karena yang bersangkutan telah mengidap penyakit parah, seperti kanker, gagal ginjal hingga perlu cuci darah 2 kali seminggu dan lain-lain sebagainya. Alkisah ada seseorang yang takut sekali dengan kematian, sehingga dia melakukan banyak hal, yaitu mendatangi orang-orang suci. Dan yang diperoleh macam-macam yaitu vibuti atau abu suci. Foto orang suci, juga benda-benda lain, termasuk telah dibacakan mantra-mantra. Akan tetapi semuanya itu tidak membuatnya tenang dan berani menghadapi kematian. Kemudian karena kematiannya dirasakan sudah sangat dekat, dia benar-benar tidak siap dan sangat takut menghadapinya. Maka sebagai upaya terakhir orang tersebut mendatangi orang yang dianggap paling suci, dan berkata demikian. Berikan aku satu hal saja yang benar-benar bisa menyingkirkan rasa takutku menghadapi kematianku yang kurasa sudah sangat dekat. Rupanya orang suci yang dimaksud memiliki cukup kebijaksanaan. Dia mengatakan kepada orang sakit yang mendatanginya itu sebagai berikut, engkau itu belum sadar, mengapa untuk menyingkirkan rasa takut mati itu engkau meminta sesuatu? Tidak akan ada yang bisa membantumu kecuali dirimu sendiri. Aku juga tidak bisa membantumu. Aku akan gagal memenuhi permintaanmu seperti orang lain yang juga gagal. Mereka memberimu sesuatu yaitu abu suci, foto atau benda-benda lain karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan yang bisa memenuhi permintaanmu itu. Sekarang aku mengatakan kepadamu, hanya satu hal yang bisa aku katakan, yaitu terimalah kematian itu dengan rela dan lapang dada. Terimalah kondisimu yang sekarang ini. Gemetarlah jika itu ada, jangan dilawan. Jangan engkau menekannya, jangan engkau menolak kematian dan jangan juga mencoba untuk menjadi berani menghadapi kematian. Kematian itu ada di sana, kematian itu alami. Engkau akan pergi dengan damai jika engkau menerimanya sepenuh hati, diterima dengan penerimaan secara total. Sesungguhnya kondisi yang baik setelah kematian itu bisa diperoleh dengan memiliki pikiran yang baik pada saat menit-menit terakhir menjelang kematian. Dan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melepaskan rasa gelisah akan berpisah dengan orang-orang dan keluarga tercinta. Jangan melekat kepada harta dan kekayaan yang akan ditinggalkan. Lepaskanlah semua urusan dunia itu. Akan tetapi permasalahannya untuk melakukan itu semua tidaklah gampang. Anda tidak akan bisa mengendalikan pikiran Anda jika pikiran atau batin Anda selama ini tidak terlatih. Karena kama buruk Anda selama ini akan mengambil alih pikiran Anda pada saat-saat terakhir hidup Anda. Terkecuali jika selama ini Anda telah mengembangkan kama baik dan menghindari melakukan kama buruk, sehingga secara total kama Anda berada di sisi positif, di sisi baik. Kama yang positif atau di sisi baik akan menenangkan pikiran. Pikiran Anda berada dalam posisi yang baik. Jika Anda adalah seorang meditator,
Tentu Anda terbiasa menggunakan perhatian untuk menenangkan pikiran Anda. Ketika Anda sakit parah dan mungkin berada dalam kondisi menjelang kematian, Anda dapat menggunakan perhatian Anda untuk menenangkan pikiran dengan melafalkan parita atau memperhatikan keluar masuknya nafas. Jika Vipassana Bhavana Anda telah mencapai level yang memadai, Anda dapat merenungkan dengan baik sifat tubuh yang tidak kekal, dan berhasil melepaskan eksistensi tubuh, yaitu tidak berpegang teguh kepada tubuh. Biarkan jika tubuh sudah tidak berfungsi lagi. Di mana kematian telah tiba, Anda adalah pikiran, Anda tidak mati dengan tubuh. Namun sebaliknya, jika seseorang berpegang teguh kepada tubuh, maka pikirannya akan terasa buruk. Karena pikirannya tidak menginginkan tubuhnya mati. Jika Anda menginginkan pikiran yang damai dan tenang, maka Anda harus melihat tubuh sebagai tidak kekal. Anda bisa memandang tubuh ke dalam 3 hal, yaitu, tubuh itu bukanlah dirimu. Anda adalah pikiran. Anda harus memisahkan pikiran dari tubuh dengan membiarkannya mati jika waktunya telah tiba. Jika tubuh berhenti bernafas, biarkan dia berhenti bernafas. Jika tubuh mengalami sakit, biarkan tubuh sakit, jangan melakukan apapun pada tubuh. Jika dengan obat dokter dapat memperbaiki tubuh, terimalah itu. Tetapi jika dokter tidak dapat memperbaikinya, biarkan itu terjadi, agar pikiran Anda menjadi damai dan tenang. Kembali ke persoalan orang yang takut akan datangnya kematian yang sudah disebutkan tadi. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi ke orang suci yang terakhir dia datangi. Orang tersebut datang dengan kondisi yang lebih baik. Dia berkata, "Aku berhasil. Kalau selama ini aku tidak bisa tidur dengan baik, maka sudah 4 hari terakhir ini aku bisa tidur nyenyak. Berkat nasihat dan ilmu yang engkau berikan, engkau benar bahwa kematian itu ada di sana dan tidak ada yang bisa dilakukan selain menerimanya dengan tenang dan ikhlas. Kematian adalah alami. Merupakan hukum alam, merupakan kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Aku mengatakannya sebagai keajaiban, bahwa sekarang ini aku tidak merasa begitu takut lagi dengan kematian. Aku menerima hal yang pasti akan terjadilah, sehingga ketakutanku mulai hilang. Energi rasa takutku banyak berkurang." Singkat cerita, diketahuilah bahwa akhirnya orang tersebut telah meninggal dunia. Dia meninggal dunia dengan tenang dan damai, rasa takutnya diterima sebagaimana mestinya. Jika rasa takut itu diterima dengan akal sehat, tidak dilawan, maka takut itu lenyap. Karena dalam detik-detik menjelang kematian pikirannya baik. Semoga yang bersangkutan terlahir kembali di alam bahagia, terlahir di alam surga. Demikianlah uraian singkat video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang diusahakan berisi pengetahuan yang baik dan info-info yang menarik, atau mungkin ditambah dengan sesuatu yang menghibur. Dengan harapan selain bermanfaat, mudah-mudahan tidak terlalu membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini di YouTube dengan nama Hermanu Hadi. Kepada Anda semua yang menonton video ini, disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Wassalam. Ojek. Gue itu lewat Jeruk Purut. Lagi lewat itu terus ada
perempuan rambutnya panjang pakai baju putih. Ih, Gue berhenti nih. Gue berhenti, belum ada pikiran apa-apa, tapi ngomongnya kayak gini, Bang, antar ke RSPP Pertamina. Di dekat Majestic situ, rata ke Pertamina. 10.000 ya, ngomongnya begitu. Tatapannya tuh serem gitu. Ya udah naik, dia belum ada pikiran apa-apa kan. oh naik akhirnya. Naik. Dia naik, gue anterin ke RSPP. Terus Begitu sampai pintu gerbang RSPP, gue lihat nggak ada. hilang? Wah, baru dari itu gue jadi takut. Hampir 2 minggu nggak lewat situ, tapi terpaksa harus lewat situ lagi nih. Begitu lewat Jeruk Purut, ada lagi. Dia lah yang itu lagi. Iya, berhentiin lagi begini. Bang, anter ke RSPP. Ngobrol Udah takut lagi. banget, iya. Tapi jangan ngebut ya, kemarin saya jatuh.